juga. Jadi saya lihat di sini Pak, kita kekurangan salah satu untuk mengedit keuangan dalam gereja. Jadi keuangan dalam organisasi gereja itu seakan-akan kalau kita mau bikin sistem di situ, atau kita mau bikin sesuatu yang transparansi, itu seakan-akan menyentuh wilayah sucinya mereka, begitu. Menantunya, anaknya Yonggi Cho, ya kena juga masalah lagi. Dan memang harusnya diaudit. Saya setuju Pak untuk diaudit publik. Karena kayak di GKI, di gereja-gereja yang ini ya, yang formal kayak GKI, terus GPIB, itu semua diaudit toh. Sebelum melanjutkan, kami beritahukan kepada Anda, konten ini berisi narasi atau informasi dari berbagai sumber yang sedang banyak diperbincangkan di media sosial yang bisa Anda perdebatkan. Reaksi Nusantara memberikan peluang untuk Anda mengkomentari sesuai tema video yang kami sajikan. Komentar Anda akan kami alokasikan sebagai masukan dan bahan pertimbangan sekaligus untuk menguji validitas sesuai data dan fakta yang sebenarnya. Simak video ini sampai selesai sebelum Anda berkomentar supaya tidak gagal faham. Komentar Anda akan sangat bermanfaat dan efektif mengedukasi untuk membedakan antara berita hoaks dengan fakta yang sebenarnya. Bagikan link reaksi Nusantara ke media sosial lainnya supaya mereka juga bisa berbagi informasi bersama kita semua. Yang perlu diperhatikan, reaksi channel tidak melayani komentar Anda yang belum subscribe. Terima kasih dan salam damai untuk Indonesia bersama reaksi Nusantara. Kami memberi, dan Andalah yang menilai. Semoga semuanya diberkati oleh Tuhan. Saya berniat dan mau sekali bergabung. Saya sudah mengikuti beberapa kali Zoom dari Pak Paul. Dan saat ini saya mencoba untuk masuk dan akhirnya bisa masuk karena saya mau belajar tentunya ya. Saya mau belajar, saya mau lebih mendapat pengetahuan. Tadi sempat sebelum Pak Arjuna ya, tadi ada yang bertanya boleh tidak kalau sedikit keluar dari topik Pak. Tapi sebenarnya masih ada hubungan sih sedikit Pak. Ya boleh. Ya. Kita memang jadi, kalau lagi topik ini topik bebas kita. Iya. Cuman tetap ada temanya supaya nggak terlalu jauh. Oke. Iya Pak. Jadi kalau dari pengalaman saya, jadi saya lihat begini, masih ada hubungan dengan apa tadi masalah dengan Pastor Gilbert, tapi juga bukan cuma Pastor Gilbert, mungkin juga ada beberapa yang lain ya. Juga. Jadi saya lihat di sini Pak, kita kekurangan salah satu untuk mengedit keuangan dalam gereja. Jadi keuangan dalam organisasi gereja itu seakan-akan kalau kita mau bikin sistem di situ, atau kita mau bikin sesuatu yang transparansi, itu seakan-akan menyentuh wilayah sucinya mereka, begitu. Jadi ada seperti pemikiran seperti itu. Jadi kita jadinya jemaat, jadi serba salah gitu ya. Apakah kita mau memberikan ide ini baik atau tidak? Apakah kita bisa melakukan satu sistem keuangan yang transparansi? Kalau perlu dalam satu gereja itu, dalam setiap periode, dalam setiap tahun mungkin dikasih external auditor untuk keuangannya supaya dia bisa memberikan fair judgment ya, apakah memang dari laporan keuangan itu memang transparansi seperti kita tahu kalau di perusahaan-perusahaan itu kan ada wajar gitu ya, laporannya wajar tidak apa gitu ya. Nah sebenarnya bisa juga dilakukan dalam gereja kalau menurut pandangan saya, tapi saya membutuhkan tentunya pandangan dari Pak Paul, apakah itu bisa atau tidak, atau apakah itu tidak mungkin, atau gimana. Saya tentunya membutuhkan satu pedoman Pak Paul. Jadi saya berpikir begini sebenarnya. Karena yang saya tahu, ada beberapa yang organisasi gereja itu punya masalah besar di sini. Finance. Jadi, tidak ada pembukuan yang baku. Kan sebenarnya satu gereja ini kita, misalkan kalau gereja A ya, bikin satu sistem baku pembukuan. Misalkan namanya pembukuan kayak dulu kan ada yang PC accounting ya gitu ya. Apapun mau dipakai. Jadi semua seragam gitu. Apalagi sekarang zamannya digital, zamannya internet. Nah, mungkin di gereja lain kalau tidak mau memakai juga sistem yang sama bisa membuat sistem sendiri. Tapi intinya adalah niat saya adalah mengatakan hal ini untuk kebaikan bersama. Agar supaya menghilangkan kecurigaan dari jemaat. Apalagi mereka yang memberi, memang betul kita memberi itu kita tidak akan meminta kembali. Kita tahu. Tetapi jangan salah juga, pemberian itu ada dalam bentuk, ya seperti Pak Paul bilang, perpuluhan, ada juga dalam bentuk persembahan pembangunan. Nah kalau kita tidak bisa memilah di sini, mana yang masuk ke perpuluhan,
korban, mana yang masuk ke pembangunan, dan dicampur aduk, kacau Pak. Nah, dan masalah ini terjadi. Dan ini yang bisa membuat petaka di satu saat. Tinggal menunggu ini seperti bom waktu. Ketika itu tercium, ketika itu masalah terjadi, terkuat, tetapi seakan-akan masalah itu didiami lagi, Pak. Padahal sudah tahu bahwa ini ada kecurangan, kita sudah tahu misalkan di sini ada kesalahan. Harusnya untuk menghindari hal itu jangan sampai terjadi lagi, kita bikin sistem keuangan. Karena kalau kita bikin sistem keuangan, sangat-sangat bisa dikontrol. Tidak ada yang bilang dari, wah ini saya lupa catat, wah ini untuk pemberian ini, oh kemarin saya ambil kan, saya sudah kasih tahu si A. Loh, kamu tidak kasih tahu saya mana buktinya. Nah, jadi adanya saling menuduh. Tetapi kalau ada sistem dalam satu gereja, nah ini mungkin bisa menjadi juga apakah ini juga bisa terrealisasi atau tidak, saya juga kurang tahu. Tapi mudah-mudahan sih kalau menurut pandangan saya sih wajar-wajar saja. Dan ketika itu dijalankan, semua tersistematis. Bukan berarti kita tidak bisa mengendalikan diri kita, tetapi sistem ini akan membantu kita supaya terhindar dari hal-hal yang kita tidak inginkan. Apalagi kalau sampai ada eksternal auditor dari independen, Pak. Maksudnya lembaga independen. Apakah lembaga independen ini juga dari PGI atau dari mana? Tapi harus kredibel. Jadi ketika dia datang mungkin dalam 6 bulan sekali, apakah itu setahun sekali, dia cek, wah ini pembukuannya bagus, wajar, tidak ada penyelewengan, dan itu setelah dipublikasikan, atau saya tidak tahu kalau apakah itu bisa dipublikasikan atau tidak, tetapi kenapa juga tidak, begitu ya. Jemaat percaya. Wah, berarti pemberian kami, persembahan kami benar-benar dipakai apa adanya. Ini buktinya ada. Seperti di bank-bank ya, kita lihat, oh ini ada pelaporannya setiap tahun, akhir tahun, rapat itu ada, oh ini dipakai di sini, ada laporan keuangannya Pak. Sederhana saja, mungkin kalaupun terlalu bermimpi-mimpi mau bikin sistem terlalu mungkin sederhana saja, tapi setidaknya kita serius untuk membuat itu. Karena salah satu masalah yang ada di dalam gereja, yang dalam tanda kutip istilahnya tabu gitu ya untuk kita sebut. Karena ada beberapa dari gereja atau dari pendeta itu merasa bahwa janganlah dicampur di masalah situ. Itu bukan urusan Anda itu. Ini kan sudah masuk ke gereja, ini sudah urusan kita, nanti kita yang atur gitu. Jadi apalagi masih mending kalau uang itu dihitung, Pak. Ada diakon-diakonnya itu ada tempelnya yang dihitung. Tetapi kalau memang hanya ditaruh begitu dan diambil tidak dihitung, kita percaya semua masih positif thinking lah ya, karena namanya juga kita orang Kristen, kita selalu positif thinking, kita selalu berpikir positif. Tapi kejahatan terjadi bukan karena niat kan Pak, tapi karena ada kesempatan juga. Ya. Nah itu Pak Paul, saya mau minta pencerahan. Banyak yang saya mau tanya, tapi itu dulu Pak. Apakah logik? Is it possible? Bisa bikin satu sistem keuangan dalam setiap organisasi gereja untuk mendisiplinkan semua Pak? Kalau kita lihat di kisah para rasul dan sejak zaman perjanjian baru, semua uang yang dikumpul itu adalah untuk diakonia loh Pak. Dan tentu saja untuk menggaji para rasul ya. Tetapi para rasul itu kan Paulus saja bilang, seharusnya saya layak untuk menerima gaji itu kan. Pak Petrus juga ya dalam perjalanannya pun boleh membawa istrinya begitu kan. Artinya ada kehidupan yang layak. Namun tetap semua dikumpulkan itu adalah untuk dibagikan untuk keperluan diakonia. Karena memang waktu itu banyak sekali orang-orang, karena zaman masa yang nggak karu-karuan ya, zaman tirani Roma itu kan luar biasa, banyak orang-orang miskin atau orang yang dimiskinkan oleh negara, dan mereka itu ada datang ke gereja. Mereka percaya nggak percaya, mereka Kristen bukan Kristen datang ke gereja, karena di jemaat Tuhan itu, di komunitas itu pasti ada makanan dan ada pakaian, dan bahkan dikasih tumpangan. Nah beda di sekarang, harusnya di Indonesia itu banyak sekali orang miskin, ya makanya itu mudah dihasut. Orang-orang yang lapar itu mudah dihasut. Yang kelihatannya punya rumah belum tentu dia punya beras loh. Yang kelihatannya pakai motor belum tentu dia punya beras. Motornya aja bodong kok. Motornya aja bodong, nggak ada STNK-nya, nggak ada ininya, nggak ada BPKB-nya. Jadi jangan Anda pikir orang yang punya motor, punya televisi di rumahnya itu mereka punya beras. Oh saya banyak melihat kenyataannya ternyata mereka nggak bisa makan seharian, 2-3 hari bisa nggak makan. Itu beneran. Nah itulah sebabnya kita perlu berdiakonia. Itu penting sekali diakonia itu. Itu adalah pelayanan yang luar biasa. Dan ini gimana harus diaudit. Makanya saya setuju. Waktu saya masih melayani di sebuah gereja besar itu, maka gereja kami memang tidak diaudit, tapi membuka laporan keuangannya secara rinci. Ya.
Jadi siapapun jemaat boleh datang lihat dan untuk apa saja penggunaan itu, bahkan gembala kami sendiri saja menggaji dirinya sendiri dari situ. Jadi semua termasuk hutang-hutangnya kepada tokoh-tokoh bangunan karena sedang membangun sekolah dan gereja ya, membangun sekolah juga, dan sekolah itu diperuntukkan bagi jemaat yang kaya, ya tentu bayarnya mahal karena sekolah swasta, tapi jemaat yang miskin dikasih gratis sekolah itu, termasuk full timer semua anaknya di situ nggak bayar. Luar biasa toh, semua aktivis-aktivis gereja yang memang nggak bisa bayar nggak usah bayar. Jadi dari situ tuh saya membuat satu ide, kenapa tidak diaudit ya? Harusnya laporan keuangan gereja diaudit. Baru saya ngomong gitu tahun depannya Konghi masuk penjara. Harus saya ngomong gitu tahun depannya Konghi belum masuk penjara waktu itu apa gegeran Konghi itu. Terus tiba-tiba tahun depannya lagi menantunya anaknya Yonggi Cho ya kena juga masalah lagi. Dan memang harusnya diaudit. Saya setuju Pak untuk diaudit publik. Karena kayak di GKI, di gereja-gereja yang ini ya, yang formal kayak GKI, terus GPIB, itu semua diaudit toh. Gereja Reform, itu semua diaudit Pak. Dan saya setuju dengan itu. Makanya di Eropa semua diaudit ya. Gereja di Eropa diaudit terbuka. Makanya ada satu gereja-gereja karismatik, Pentakosta karismatik di Belanda, kalau yang tidak siap diaudit, maka dia nggak mau bikin ini, nggak bikin yayasan. Jadi masuk ke personal pribadi. Tetapi begitu dia mau jadi stifting atau jadi Verain gitu kan, maka dia harus diaudit, laporan. Begitu dia salah itu bisa urusannya ruwet itu sama negara itu. Pokoknya jangan ruwet masalah uang sama negara aja. Negara ini akan membantu ketika kita lagi kesulitan keuangan, tetapi kalau kita ruwet nggak jujur sama negara masalah uang, kelar aja hidup kita di sini. Nah, makanya beberapa gereja yang udah kacau begitu, akhirnya ditegur, Pak. Wah, di Eropa ini diaudit, Pak, kalau terima uang, Pak. Makanya ini uang kemana? Itu diaudit semua, Pak. Makanya orang-orang Eropa kalau ngasih ke gereja, ya mereka tulus, Pak. Kasih beneran, Pak. Nah, tetapi mereka tidak mau masuk ke negara. Pajak gereja itu nggak mau. Karena pajak gereja itu akhirnya untuk merawat gereja. Dan mereka bilang, buat apa kita merawat gereja? Mereka merawat gereja yang mahal-mahal itu, gereja yang bangunan-bangunan tua itu kan mahal, perawatannya kan mahal banget itu. Akhirnya mereka lebih memutuskan untuk bergabung dengan organisasi-organisasi gereja baru yang sederhana, yang pakai gudang, yang pakai cuman sewa ruko atau sewa apa, dan kemudian dana-dana itu banyak yang dipakai untuk diakonia. Kayak gereja tempat anak saya itu banyak kirim uang ke Cina, Pak, buat diakonia ngerawat anak-anak di Cina itu yang miskin-miskin itu, Pak, yang sumbing, yang apa itu kan. Terus juga kirim kemarin itu ke Yordania untuk kamp pengungsi di Yordania untuk belikan pakaian yang baru, yang kan kalau di Eropa ini pengungsi itu dapat layak, Pak, dapat kehidupan yang layak. Tapi kalau di Indonesia, di Yordania, kasihan, Pak, kasihan sekali, Pak, orang-orang di camp itu, Pak. Ya kemarin ada beberapa teman yang sempat hubungi saya mau pelayanan di camp, tapi ternyata itu sulit pelayanan di camp di Indonesia. Nah, pertanyaannya harusnya Gilbert dengan powernya dia bisa melayani di camp. Nah, itu kira-kira gitu, Pak Franky. Saya setuju tuh ya bikin lembaga audit. Nanti kita mungkin dijadikan, seharusnya ada auditor ya. Harusnya gereja itu diaudit. Harusnya bagus ya. Ya, terima kasih Pak Paul. Iya, ini ada kritikus gereja nih, John Sung nih. Nah, ini saya sering lihat di Facebooknya nih, John Sung ini. Mana John? Kasih masuk dulu ya. Selamat malam ya. Selamat malam, Pak John Sung, luar biasa. Jadi tiba-tiba saya kaget ini Pak John Sung. Terima kasih Anda telah meluangkan waktu untuk memberi masukan kepada kami, dan semoga komentar Anda bisa bermanfaat untuk edukasi generasi penerus bangsa ini, terutama bagi diri kita sendiri dan untuk mereka yang mau berpikir dengan akal sehat. Karena dengan akal sehatlah kita bisa bedakan mana yang terbaik untuk orang lain, saudara, keluarga, dan terutama untuk diri kita sendiri. Semoga hari-hari Anda selalu dirahmati Tuhan Yang Maha Esa. Dan sampai ketemu lagi di konten Reaksi Nusantara channel berikutnya. Salam sejahtera bersama keluarga.